Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah oleh sampean orang yang ngaji, orang yang mengaji kitab, sampean orang-orang muslim dan muslimat, anna sabra, sungguhnya sabar atas ujian dari Allah, sabar atas berusaha kita taat kepada Allah, sabar yaitu kita belajar, sabar yaitu meninggalkan maksiat. Anna sabra, sungguhnya sabar, wa tsabata, dan tetap tegak, istiqomah, aslun kabirun, yaitu merupakan asal dari suatu perkara yang besar. Fi jami'il umuri, dalam segala urusan perkara, dalam semua perkara. Walakinnahu, akan tetapi kesabaran tersebut, azizun, yaitu jarang, sangat sedikit maksudnya. Kalau kita ingin sukses, kudu sabar kita. Karena tidak bisa kita sukses, tidak bisa kita ikhtiar yaitu sukses tanpa kesabaran yang kita tempuh. Jadi orang-orang sukses mereka sabar. Orang-orang sukses, orang-orang sampai kepada Allah, sukses dunia lebih-lebih akhirat, yaitu dia tetap ataupun dia tegak, dia sabar, dia tegap di atas gelombang. Artinya kayak apapun yang dia hadapi, dia selalu sabar. Makanya kesabaran dan ketetapan, keteguhan hati dan keteguhan pendirian kita, yaitu merupakan fondasi ataupun asal batang ataupun yang sangat besar dalam semua urusan. Kalau kita ingin alim, kita harus belajar betul-betul. Kalau kita ingin alim betul-betul, kita nunduk betul-betul. Kalau kita ingin ilmunya barokah, ingin alim betul-betul, kita belajar menimba ilmu dalam posisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ilmu kita barokah, kalau kita ingin kemuliaan dunia lebih-lebih akhirat, kita harus mendekatkan kepada Allah dan Kanjeng Nabi lewat ilmu yang kita timba. Harus kita punya ilmu. Sedangkan semua di dunia ini adalah bentuk ujian dari Allah. Ujian, orang yang mencari ilmu akan diuji oleh Allah. Orang yang bersuami, orang yang punya istri akan diuji oleh Allah. Semuanya harus diuji. Semuanya tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang sukses, orang-orang mulia, orang-orang besar di sisi Allah, mereka itu merupakan sabar menghadapi apapun, sabar teguh pendiriannya dalam melangkah ke depan. Contoh umpama orang yang mondok, yang ngaji kitab, ada tamu, kita tinggalkan. Kita malas, kita tinggalkan. Harus tetap kita harus punya prinsip hidup bahwa kita akan menghadap kepada Allah. Kita harus punya pendirian yang tetap, pendirian yang kokoh. Untuk apa? Untuk menapak ridhonya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di semua perkara tersebut, apabila ingin sukses, harus semangat, harus sabar, harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ini sangat sedikit. Walakinnahu azizun, tetapi ini sangat sulit, sangat sedikit. Kamakilah sebagaimana yang dikatakan, likulli sya'wil ula harakatu, walakin azizun fil rihali thabatu. Likullin, bagi setiap sesuatu, likulli sya'win, bagi tiap seorang, ila sya'win, ila sya'wil ula, yaitu menuju cepatnya derajat yang tinggi. Harakatu, yaitu harus ada goyangan hati, harus ada keteguhan hati, harus kebangkitnya jiwa dan hati kita, serta cita-cita yang mulia. Kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin pintar, kalau kita ingin bijaksana, kalau kita ingin tegap pendiriannya, keilmuannya, kejiwaannya, kita harus cepat-cepat, yaitu melangkah
menapak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Likulli syakil ula harakatu, tiap-tiap seorang harus cepat-cepat mencari ridhonya Allah, yaitu cepat-cepat mempercepatkan menuju derajat yang tinggi. Harakat itu harus ada hati yang kuat, getaran hati, kesemangatan hati. Itu harus. Sampai mondok pengen alim. Kalau sampai nggak semangat, nggak akan alim sampai. Ataupun sampai mondok ikut-ikutan, kawannya tidak ngaji, sampai tidak ngaji. Kawannya keluar, sampai keluar tak bakalan sampai. Jangankan sampai mondok 10 tahun, pondoknya sampai rubuh pun tidak bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Dan orang mondok itu nggak boleh gaya-gaya, nggak boleh masa pondok. Sejarah membuktikan itu. Baginda Rasul di saat penerimaan wahyu, Rasulullah sedih, tapa di Gua Hira. Jadi kalau kita nuntut ilmu, yang gaya-gaya. Kalau ingin kita mulia, walakin azizun firriha rijali tabatu, akan tapi hal itu sangat jarang terjadi dalam laki-laki. Coba tuh itu ketetapan, jangankan perempuan, laki-laki yang punya jiwa tegap di atas gelombang, kesemangatan yang membara dalam perjuangan menapak mencari ridhonya Allah. Jangankan perempuan, laki-laki itu sangat jarang. Banyak kita jangan patah arang, jangan patah semangat kita terus gitu. Sekarang kita tidak mengerti, sekarang kita malas, terus kita mencari ilmu. Hujan mencari ilmu, malas mencari ilmu, sibuk kayak apa terus mencari ilmu. Harus istiqomah, harus tetap, harus sabar. Karena kesabaran tersebut yaitu bukan hanya saja di saat kita sakit, kebahagiaan kita harus juga sabar. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babul sabi wa thalathun, yaitu bab yang nomor 37. Fi dzikri sukin nas dalam ilan nar. Fi dzikri sukin nas, yaitu dalam menjelaskan digiringnya manusia ilan nar, yaitu digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia mati belum sempat bertobat kepada Allah, maka dia akan digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dibawa, diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu ahli berdosa, kita ahli maksiat, makanya sebelum kita mati semoga kita masih bisa bertobat dan tobat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yusaku a'da'ullah, digiring musuh-musuh Allah. Ilan nar, digiring dibawa ke neraka. Wa tasfuddu wujuhahum, dan gelap gulita, hitam wajah-wajah mereka. Wa tazraku, dan hitam legam, kelabu ayunuhum, wa tazraku, dan kelabu ayunuhum, yaitu mata-mata mereka. Wa tukhtamu, dan dikunci afwahum, yaitu mulut-mulut mereka, musuh-musuh Allah itu. Faidan tahu, apabila selesai tok puncak musuh-musuh Allah. Faidan tahu ila abwabiha, sampai faidan tahu apabila tok atau sampai musuh-musuh Allah ila abwabiha, yaitu pintu, sampai ke pintu neraka, pintu-pintu neraka, istakbalathum, maka sampai berhadapan hum kepada menghadapi atau berhadapan atau menghadapi hum kepada musuh-musuh Allah az-zabaniyatu, yaitu malaikat zabaniyah. Nah, karena satu-satu orang kalau masuk neraka itu dibanting-bantingkan oleh malaikat zabaniyah, paling sedikit 11 atau 10 atau 11 atau 12. Satu-satu orang itu dibanting-bantingkan. Itu prajuritnya daripada malaikat Malik.
radhiyallahu anhu. Jadi malaikat itu rajanya malaikat yang penghuni, yang maksudnya yang penjaga neraka itu malaikat Malik. Malaikat Malik. Malaikat Malik. Dan malaikat Malik punya bala tentara jutaan, ribuan, bahkan tidak terhitung. Cuma Allah yang tahu jumlahnya. Malaikat tersebut namanya semua malaikat Zabaniyah. Jadi kalau ingin selamat dari cengkraman malaikat Zabaniyah, kalau seumpama kita harus mampir di nerakanya Allah, yaitu kita baca Bismillah setiap sholat itu 11 kali. Insya Allah selamat 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini kalau terus kita mampir, dan kita tidak dibanting-banting oleh malaikat Zabaniyah. Yang jadi satu-satu orang itu yang memukul dan menginjak kepada malaikat Zabaniyah, kepada manusia itu malaikat Zabaniyah 11. Allah bil aglali dengan yaitu dibelenggu, bil aglali membelenggu malaikat-malaikat, wassalasil dan rantai-rantai. Bahwa fatilka silsilatu, maka hal itu rantai tudau yaitu disimpan rantai fi famil kafiri, dalam mulutnya orang kafir. Wa tukhraju, dan dikeluarkan rantai min duburihi, dari lubang belakangnya orang kafir. Tuwallu yaduhu, dan dibelenggu yadu itu tangannya orang kafir. Wa tuwallu, dan dibelenggu yadu itu tangannya orang kafir al-yusra, yang sebelah kiri, ila unuqi, dibelenggu ke lehernya. Wa tudkhalu yadul yumna, dan dimasukkan yadu tangannya orang kafir, yadu tangannya orang kafir al-yumna yang kanan, fi sadrihi, dalam dadanya. Wa tunza'u, dan cabut rantai min baina wa min baini yalkatifahi, di antara belikat, di antara pundak duanya ya orang kafir. Yushaddu, dan etalen apa? Diikat orang kafir bisalasil, dengan rantai-rantai, yuqra'u, dan dibarengin kullu orang kafir, kullu adamin, kullu yuqra'u, dan dibarengin kullu adamin, tiap-tiap anak-anak Adam, minhum, dari musuh-musuhnya, masyaiton, yaitu berserta setan, di silsilatin, dalam rantai tersebut. Wa yus'abu, dan digiring, digiring orang kafir, ala wajhi, atas wajahnya orang kafir. Wa tadribuhum, dan memukul kepada orang kafir, al malaikat, itu malaikat, bimaqami'ah, dengan kete-kete itu protokol apa pembahasan gada ketep nyanon ada ketep men polisi harga saya polisi berikul tokol isa malaikat akunya juga gada beridadat gada. Wa tadribuhum, dan memukul kepada orang kafir, al malaikat, yaitu malaikat, bimaqami'ah, dengan gada, min hadidin, dari besi, min dahnin, dari besi. Kullama aradu, bisa berkeinginan orang kafir, ayakhruju, yaitu keluar orang kafir, min hadari neraka, uidu fiha, maka dikembalikan orang kafir ke dalam neraka. Wakila, dan dikatakan lahum, kepada orang kafir, duku adzaban naril ladzi kuntum bi tukadzibun. Gila, dikatakan lahum, kepada orang-orang kafir tersebut, duku, rasakanlah, adzaban nar, yaitu siksanya neraka, alladzi kuntum bi tukadzibun, sebagaimana kalian semua telah mendustakan. Maka setelah itu berkata Fatimah, yaitu Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, awalam tas'al an ummatika kaifa yadkhulunaha, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, awalam tas'al, apakah tidak bertanya engkau baginda Rasul,
an ummatika, tentang umatmu baginda Rasul, kaifa yadkhulunaha, bagaimana mereka masuk kepada neraka. Qala, maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasuquhumul malaikatu ilan nar, digiring umat, menggiring hukum kepada umat, al malaikat itu malaikat, ilan nar, dua neraka. Fala taswaddu wujuhum, maka tidak hitam wajahnya umat, wala tazraku, dan tidak bluri sing parah dan tazraku, dan tidak hitam legam, ayunuhum, yaitu mata-mata umat, wa tukhtamu, dan tidak dikunci, afwahum, yaitu mulut-mulut umat, wala yusranuna ma'asyaitan, dan tidak bersama ya umat masyaitan beserta setan, wala tudau, dan tidak disimpan alih atas umat as-salasid itu rantai, wal aghlal, dan belenggu wal aghlal, dan belenggu. Faqalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, kaifa taquduhumul malaika, bagaimana membawa, menyeret kepada umat al-malaik itu malaikat. Wah, ini panjang ini ceritanya. Qala, maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, amma syarru wa syabu wa yukhadani bil lahlati wa amma an-nisa wa bid dawaini wan nasyati fa kam min dibalna wan nasyati bakam min di syaibatin min ummati yuqbatu la syaibatihim yuqadu ila an-nar wa yunadi wa syabaitah wa dhafah wa kam min syabin min ummati yuqbatu bil lahati wa yuqadu ila an-nar wa yunadi wa syababah wa husna suratahu wa kam min imrati min ummati yuqbatu ala nasyati tuqadu ila an-nar. Sayyidah Fatimah bertanya, wahai baginda Rasul, bagaimana malaikat itu menyeret kepada umatmu baginda Rasul? Qala, maka bersabda baginda Rasul, amma syai'u, adapun orang tua, wasyababu, dan pemuda, wayul khadani, maka diambil keduanya, bilayati, ya diambil janggutnya. Yang punya janggut, diset janggutnya oleh malaikat. Yang punya janggut itu berarti tarik ininya langsung dilemparkan ke neraka. Allah, wa amman nisa'u, adapun yang perempuan, kata baginda Rasul, yang dari umatku yang mati belum bertobat, fa biddawaibi, maka diambil dengan kendungan yang bini, sanggulnya perempuan langsung yaret, yang bini, kata lagi. Wa nasyati, dan bumbunnya yang bini, wa nasyati, dan bumbunnya, ubun-ubunnya. Nah, begini maksudnya nih. Jadi kita membahas neraka. Allah. Bab yang nomor 37 dalam menjelaskan digiringnya manusia. Adapun penghuni neraka itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama itu orang kafir. Nomor dua orang Islam, yang orang Muslim atau Islam yang mati sebelum yaitu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum bertobat, sudah dicabut oleh Allah dan digiring musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Itu orang kafir. Itu yang pertama, digiring semua. Adapun wajah-wajah mereka hitam legam luar biasa, dan sampai mata-mata orang kafir yaitu bulan kelabu. Apa kelabu? Saking hitam semua, saking parahnya semua. Dan juga dikunci mulut-mulut mereka yang kafir, langsung dibawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, setelah itu dia berhadapan dengan malaikat Zabaniyah, malaikat prajuritnya, malaikat Malik namanya, malaikat Zabaniyah, yang sudah siap membelenggu, sudah siap amekot, sudah siap yaitu memborgol orang-orang tersebut. Nah, setelah itu langsung disimpan borgolnya, rantainya, lalu diikat, mulutnya diikat,
Kepalanya diikat, tangannya diikat begini. Diikat semua ini. Diikat yang luar biasa. Lalu disatukan dengan setan, setelah dikumpulkan dengan setan langsung disuruh masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah, wajahnya hitam luar biasa. Setelah itu, setelah masuk dipukul oleh malaikat tersebut dengan gada. Setelah masuk ke neraka dia kepingin keluar, orang kafir. Kepingin lari itu tidak bisa lari. Bahkan Allah berfirman dalam Quran, wa'idu falam kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahu dhuqu adzaban nar alladzi kuntum tukadzibun. Dikatakan besok orang kafir mau lari kemana? Mau lari, mau nyari pintu saking panasnya dari neraka, dipukulan gada, nggak dibelenggu. Setelah itu mereka lari, nggak bisa lari mereka kan, tapi ada suara dikatakan kepada mereka yang kafir, rasakanlah siksaan neraka tersebut sebagaimana kalian waktu di dunia mendustakan. Disuruh masuk Islam, nggak masuk Islam, inilah balasannya. Pada waktu itu ada Sayyidah Fatimah bintu Rasul. Pada waktu itu tentang baginda Rasul yang bercerita tentang adanya neraka. Pada waktu itu ada Sayyidah Fatimah bintu Rasul. Fatimah Zahra, yaitu putri daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah bertanya, wahai baginda Rasul. Dia bilang abah tidak. Ini. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul. Wahai baginda Rasul, awalam tasal rumati kaifa itu udah. Wahai baginda Rasul, apakah kamu tidak bertanya baginda Rasul ke malaikat Jibril maksudnya tentang umatmu, bagaimana dia masuk? Apakah dia masuk juga baginda Rasul umatmu ke neraka? Apa kata baginda Rasul? Iya Fatimah, umatku juga masuk. Yang mati belum bertobat, meskipun belum berdosa, dia masih belum bertobat lalu dia mati, mereka juga masuk. Fatimah, mereka masuk juga akan neraka. Cuman wajah mereka tidak hitam seperti orang kafir. Mulut mereka tidak terkunci seperti orang kafir. Dan mata-mata umatku yang masuk neraka tidak seperti orang kafir. Dan dia tidak disatukan dengan setan. Tapi tetap masuk neraka, intinya masuk neraka. Apakah dibelenggu? Umatku tidak dibelenggu. Umatku. Setelah itu langsung Sayyidah Fatimah lagi bertanya, apalah ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, kaifa taquduhumul malaika? Bagaimana itu menggiring malaikat kepada umatmu baginda Rasul? Ini putrinya bertanya kepada abahnya. Bertanya kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, kaifa taquduhumul malaika? Bagaimana membawa malaikat tersebut kepada umatmu? Maka bagaimana baginda Rasul? Oh begini Fatimah, umatku yang mati belum bertobat, dia tua dan muda. Kalau punya jenggot, tarik langsung jenggotnya dilemparkan ke neraka. Kalau punya jenggot, tarik ininya langsung. Itu umatku. Tetap masuk ke neraka, Fatimah. Kalau yang wanita, baginda Rasul. Kalau dia wanita, diambil sanggulnya langsung. Maksudnya dilemparkan ke neraka. Kalau dia dipegang kepala langsung dilemparkan itu ke wanita. Makanya kalau kita bicara neraka, kita ingin rasanya tidak mati, jangan 1000 tahun, saking takutnya akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa takut kalau hati kita tidak takut kepada Allah. Kita tidak bisa rindu ke surganya Allah kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bukan dongeng. Neraka bukan dongeng, melainkan fakta yang nyata. Kalau kita mengingkari, kafirlah kita. Kalau kita tidak beriman dengan adanya surga, tidak percaya dengan adanya neraka, murtad kita ini. Dan semua manusia akan berhadapan dengan dua tempat, yaitu bisa jadi ke neraka, bisa jadi ke surga. Cuma semoga kita dimasukkan ke surganya Allah dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua
dimasukkan ke neraka, ke surganya Allah bersama Rasulullah, bersama guru-guru kita, bersama para aulia, para sahabat, bersama juga orang-orang tua kita, santri-santri kita, keluarga kita. Dan semoga sebelum kita mati kita masih bisa bertobat kepada Allah, sehingga semoga kita tidak mati melainkan tobat kita diterima oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari neraka-nerakanya Allah, neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita ingin Yasin, semoga barokahnya Yasin dan diridhoi oleh Allah, barokahnya Yasin.